Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi misalnya benda pertama siap menerima bentuk baru, bentuk golongan. Benda pertama yang belum ada apa-apanya kecuali panjang lebar tebal. Sekarang menerima emas, golongan baru, substansi baru, form baru. Yani sekarang dia substansi bertiga dimensi emas, zatnya emas. Sekarang ketika menerima emas pasti sifat-sifatnya ikut berubah. Kalau tidak keseluruhan sebagian. Yang dulu tidak kuning sekarang kuning. Kuning sifat misalnya, beratnya bertambah, volumenya bertambah, dan seterusnya, sifat-sifat lainnya bertambah. Ini maksud berikutannya. Jadi anggap misalnya kayak orang kayak orang menerima satu bungkus nasi kemudian dimakan, umpamanya kayak begitu. Jadi ketika dia sudah makan nasi sebungkus atau 2 bungkus, nah berarti di dalam dirinya ada nasi 2 bungkus. Nah, berikutannya apa? Ya misalnya ngantuk, kenyang, apalagi malas bergerak. Nah itu berikutannya kayak begitu. Pasti ada efeknya, tidak mungkin aksidennya tidak ikut, tidak berubah begitu. Nah, seperti golongan natural atau spesies, aksiden dan lain-lain. yakni bentuk golongan dan berikutannya seperti golongan natural, ini yang bukan berikutannya atau spesies, dan aksiden adalah apa? Berikutannya. Oke. Dari sisi kedua ini ia dikatakan potensi. Sisi kedua mana maksudnya? Bahwa dia siap menerima golongan. Kan dibilang bahwa benda memiliki 3 dimensi adalah kedefaktuan yang tidak bisa diingkari. Tapi kedefaktuan itu juga bisa menerima hal lain. Nah, ini sisi keduanya. Nah, itu yang dimaksud dari sisi kedua ini, ia dikatakan potensi. Yani dari sisi kedua, yakni menerima ya bentuk golongan dan aksiden-aksidennya, berikutannya. Karena de facto adalah keberadaan dan potensi adalah ketiadaan. Yakni apa? De facto adalah karena apa disebut di situ? Mana sudah? Karena de facto adalah keberadaan. Apa yang dimaksud keberadaan di sini dalam contoh ini adalah benda pertama yang sekedar bahwa dia substansi ber3 dimensi. Nah itu. Karena de facto adalah keberadaan, yakni substansi ber3 dimensi, dan potensi adalah ketiadaan, yakni manakala potensi itu katakanlah potensi menjadi emas. Emasnya sekarang ketiadaan. Pada benda pertama sebelum jadi emas dia punya potensi untuk jadi emas. Nah, potensi adalah ketiadaan, yakni ketiadaan yang dipotensikan, ketiadaan emas pada benda pertama. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa benda memiliki potensi untuk benda pertama. Ini kata mereka. Perhatikan ini. Dia sedikit mencuri dalilnya. Kan dibilang, nih saya ulang toh, benda pertama dia siap menerima apa? Bentuk baru. Nah, terus dia bilang begini, oleh karena itu maka benda pertama ini juga didahului oleh potensi sebelumnya. Kan mencuri itu dalilnya. Coba nih perhatiin toh, karena de facto adalah keberadaan dan potensi adalah ketiadaan. Oke, tapi ke depan bukan ke belakang. Kita membicarakan benda pertama ke depan, bukan benda pertama ke belakang. Benda pertama ketika mau menerima form-form baru, bentuk-bentuk baru, bukan benda pertama sebelum jadi benda pertama. Nah, tapi dia dicuri begini. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa benda memiliki potensi untuk benda pertama, di mana ia memiliki kedefaktuan,
di mana ia tidak memiliki kedefaktuan apapun kecuali kedefaktuan potensinya. Nah, jadi kesimpulannya mencuri. Dikatakan kalau begitu benda pertama kayak benda golongan, yakni apa? Didahului oleh potensi. Loh, kalau benda pertama itu didahului oleh potensi, benda pertama loh, di mana benda pertama itu sekedar apa? Substansi bertiga dimensi. Sekarang tiga dimensinya dicabut, hanya bahan saja. Apa bisa ada? Tidak bisa. De facto-nya tidak ada, karena form adalah mendefaktukan potensi bahan. Nah, mereka bilang begini, bahwa kedefaktuannya tidak lain kecuali kepotensian potensi. yakni bahwa potensi itu adalah kontinunya sekarang, continuousnya sekarang. Nah, begitu. Yakni kan potensi itu untuk future. Tapi dibilang kalau begitu tidak eksis dong. Eksis nih, continuous. Tapi continuousnya ke future-annya itu. Begitu. Bisa dipaham enggak? Kan dulu dibilang yang namanya bahan itu apa? Kepotensian benda, substansi yang memikul potensi. Ini tidak mungkin eksis tanpa apa? Tanpa form, tanpa bentuk. Karena bentuk, apa definisinya? Substansi yang mendefaktukan bahan. Jadi kalau tidak ada bentuk, tidak mungkin ada bahan. Loh, kalau tidak ada bentuk, tidak mungkin ada bahan. Lalu bahan untuk apa itu? Bahan untuk forum-forum yang lain, untuk bentuk-bentuk yang akan datang. Tapi untuk yang sekarang tak perlu dibahani dulu. Jadi ketika Tuhan mau mencipta materi pertama, itu tidak perlu ada potensi sebelumnya. Untuk mencipta mani, tidak apa-apa, ada potensi sebelumnya di daging. Tapi untuk benda pertama, di mana sekedar sekedar bertiga dimensi, sebelum dikasih golongan-golongan lain seperti emas, tanah, air dan seterusnya. Nah, untuk mencipta benda itu tidak perlu didahului, bahkan tidak bisa didahului potensi. Sebab potensi sifat harus ada yang memikulnya, substansi, zat, yaitu bahan. Nah, sementara bahan tidak mungkin ada kecuali dengan bentuk, form. Nah, tapi dia bilang apa? Terjadi nih, eksis nih dengan formnya. Mana formnya? Formnya dia adalah kepotensiannya itu. Mana mungkin? Bahan ini kan perlu form. Nah, dia bilang, dan kalau tidak ada form tidak eksis. Dia bilang memang, dan saya katakan kata mereka bahwa bahan ini ada, bahan ini eksis. Bahwa formnya mana? Formnya adalah kebahanan bahan.